Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang perilaku kelompok dengan pengaruhnya dalam organisasi. Tugas pada mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Mariono SOS MSI. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman kami, ada Andini Aura Fitria, Fadil Wahyu Ihsani, Gilang Pamungkas, Laidar Agung Nugroho, Muhammad Lutfi Nur Iman Yusuf, Muhammad Rizkan, Raisa Siba Ramadan, dan Rajasa Asadillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah cara individu berperilaku ketika mereka menjadi bagian dari suatu kelompok, baik formal maupun informal. Hal ini mencakup interaksi, dinamika sosial, pengambilan keputusan kelompok, konflik, dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Robin and Judge 2017, perilaku kelompok adalah studi tentang bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh keanggotaan mereka dalam suatu kelompok dan bagaimana kelompok itu sendiri berfungsi dalam lingkungan organisasi. Di sini ada konsep dasar perilaku kelompok yang mencakup beberapa konsep utama. Yang pertama ada identitas kelompok, adalah merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu. Yang kedua ada norma kelompok, adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota. Yang ketiga ada kohesi kelompok, adalah tingkat keterikatan dan loyalitas antar anggota. Yang keempat ada konformitas, adalah kecenderungan mengikuti norma atau tekanan kelompok. Yang kelima ada peran dalam kelompok, adalah setiap anggota punya peran dan tanggung jawab berbeda. Contoh sederhananya adalah dalam tim kerja proyek kampus mungkin ada pemimpin informal, ada anggota yang aktif berdiskusi, ada juga yang lebih banyak mengikuti arahan. Dan ada juga di sini jenis-jenis kelompok dalam organisasi. Kelompok dalam organisasi bisa diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada kelompok formal, dibentuk oleh organisasi untuk mencapai tujuan spesifik. Contohnya tim pemasaran dan tim audit internal. Yang kedua ada kelompok informal, terbentuk secara alami karena kesamaan minat atau pertemanan. Contohnya kelompok nongkrong saat istirahat makan siang. Yang ketiga ada kelompok fungsional berdasarkan fungsi atau divisi kerja. Contohnya bagian SDM, bagian produksi. 4. Kelompok tugas atau task group yang dibentuk sementara untuk proyek tertentu. Contohnya adalah panitia pelaksana event tahunan perusahaan. Forming pembentukan. Penjelasan. Tahap awal ketika anggota tim baru dibentuk, anggota masih saling mengenal, komunikasi belum optimal, dan peran atau aturan belum jelas. Biasanya muncul rasa hati-hati atau canggung. Contoh, dalam organisasi, sebuah perusahaan membentuk tim proyek baru untuk mengembangkan produk. Para anggota berasal dari berbagai departemen. Mereka memulai dengan pertemuan perkenalan dan membahas tujuan umum proyek. Storming konflik. Penjelasan. Tahap munculnya konflik atau perbedaan pendapat. Anggota mulai mengekspresikan pendapatnya yang kadang menimbulkan ketegangan. Tahap ini penting untuk menetapkan batas struktur dan gaya kerja. Contoh dalam organisasi, anggota tim berbeda pendapat mengenai metode pengembangan produk. Beberapa ingin menggunakan pendekatan agile, sementara yang lain lebih suka metode tradisional. Diskusi menjadi intens dan menimbulkan ketegangan antar anggota. Norming, penyesuaian penyatuan. Penjelasan. Tim memulai menemukan ritme kerja. Perbedaan mulai diselesaikan, aturan kerja dan peran masing-masing anggota menjadi jelas. Muncul rasa saling percaya dan kolaborasi yang lebih baik. Contoh dalam organisasi. Setelah berdiskusi panjang, tim sepakat untuk menggabungkan pendekatan agile dengan elemen tradisional. Mereka menyusun jadwal kerja, membagi tugas dengan jelas dan mulai bekerja dengan harmonis. 4.
Performing kinerja optimal. Penjelasan. Tim bekerja secara efisien dan efektif, fokus pada pencapaian tujuan bersama. Anggota saling mendukung dan dapat menyelesaikan konflik tugas dengan sedikit konflik. Contoh dalam organisasi. Tim sudah bekerja dengan sangat baik menyelesaikan tugas tepat waktu dan mengadakan evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja. Mereka juga mulai memberikan inovasi dan solusi proaktif untuk kendala yang dihadapi. 5. Adjourning, pembubaran. Penjelasan. Tahap akhir ketika tugas tim selesai dan tim dibubarkan, ini bisa menjadi momen emosional karena anggota merasa terikat satu sama lain. Contoh dalam organisasi. Setelah produk selesai diluncurkan dan berhasil di pasar, manajemen mengadakan pertemuan terakhir tim untuk evaluasi dan apresiasi. Setelah itu, anggota tim kembali ke tugas atau divisi asal mereka. Norma dalam kelompok terbagi menjadi 4. Yang pertama, norma kelompok. Norma kelompok adalah aturan atau pedoman perilaku yang tidak tertulis, namun disepakati bersama oleh anggota kelompok. Norma ini penting untuk menjaga keteraturan dan kenyamanan saat berinteraksi. Misalnya dalam sebuah kelompok belajar, ada norma bahwa semua anggota harus mengerjakan bagiannya. Ketika satu orang melanggar, maka kepercayaan dalam kelompok bisa terganggu. Yang kedua ada kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah tingkat keterikatan emosional antar anggota kelompok dan seberapa kuat mereka berkomitmen terhadap tujuan bersama. Kohesi tinggi biasanya membuat kerja kelompok jadi lebih harmonis dan produktif. Contohnya dalam tim olahraga atau tim kerja rumah sakit. Anggota yang sering berinteraksi dan saling mendukung akan punya ikatan emosional yang kuat dan bisa bekerja lebih solid. Selanjutnya ada konflik dalam kelompok. Konflik dalam kelompok tidak selalu buruk. Konflik adalah perbedaan pendapat atau tujuan yang bisa terjadi dalam dinamika kelompok. Konflik bisa bersifat destruktif jika tidak diselesaikan dengan baik. Tapi bisa juga jadi sumber ide baru jika dikelola secara sehat. Contohnya dalam tim startup, konflik antara tim pemasaran dan pengembangan soal fitur aplikasi justru melahirkan inovasi setelah mereka berdiskusi dan menemukan solusi bersama. Yang terakhir ada peran individu dalam kelompok. Peran individu dalam kelompok juga sangat menentukan. Setiap anggota bisa memiliki peran formal seperti ketua, pencatat, atau koordinator. Tapi ada juga peran informal seperti menjadi motivator atau penengah. Peran ini muncul secara alami dan bisa membantu menjaga stabilitas kelompok. Misalnya dalam kelompok riset, ada satu orang yang meski bukan pemimpin selalu menyemangati dan mengarahkan teman-temannya agar tetap fokus. Dari keempat hal tersebut, kita bisa memahami bahwa keberhasilan suatu kelompok tidak hanya ditentukan oleh tujuan, tetapi juga oleh dinamika sosial yang terjadi di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat kita bedakan menjadi 2. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kelompok berasal dari dalam diri anggota kelompok dan berkaitan dengan karakteristik individu maupun dinamika internal kelompok. Misalnya motivasi, yaitu keinginan individu untuk mencapai tujuan tertentu yang mempengaruhi keterlibatan dan kontribusi dalam kelompok. Selanjutnya, kepribadian dan karakteristik individu. Setiap anggota kelompok memiliki kepribadian yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan berkontribusi dalam kelompok. Selanjutnya, norma kelompok. Norma kelompok adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota kelompok sehingga tercipta konsistensi dan keteraturan dalam interaksi kelompok. Selanjutnya, peran dan status kelompok. Struktur peran dan status anggota dalam kelompok menentukan pengaruh dan dinamika kelompok, seperti siapa menjadi pimpinan dan bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Yang terakhir, kemampuan dan kompetensi anggota. Tingkat kemampuan dan kompetensi anggota mempengaruhi efektivitas dan prestasi kelompok.
Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kelompok. Berasal dari lingkungan luar kelompok yang mempengaruhi perilaku kelompok, berupa struktur organisasi. Struktur wewenang dan hubungan pelaporan dalam organisasi mempengaruhi posisi dan fungsi kelompok dalam organisasi. Selanjutnya, faktor eksternal yang termasuk adalah budaya organisasi. Kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut dalam organisasi membentuk perilaku yang diharapkan dan diterima dalam kelompok. Selanjutnya, lingkungan fisik. Kondisi fisik seperti tata ruang, suhu, dan kenyamanan lingkungan kerja dapat mempengaruhi interaksi dan perilaku kelompok. Selanjutnya, sistem imbalan dan penilaian prestasi. Adanya sistem penghargaan yang mengaitkan prestasi kelompok dengan imbalan dapat memotivasi perilaku positif dalam kelompok. Selanjutnya, tujuan kelompok. Tujuan yang jelas dan disepakati bersama meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam kelompok. Yang terakhir, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan kelompok sangat mempengaruhi dinamika dan produktivitas kelompok. Adapun teori-teori yang mendukung, seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, itu menjelaskan motivasi individu yang berpengaruh pada perilaku dalam kelompok melalui pemenuhan kebutuhan bertingkat, sedari dasar hingga aktualisasi diri. Selanjutnya, teori perilaku organisasi menjelaskan bagaimana perilaku individu dan kelompok dalam organisasi dipengaruhi oleh faktor internal, seperti motivasi, sikap, dan kepribadian, serta faktor eksternal seperti struktur organisasi dan budaya. Yang terakhir, teori norma sosial menjelaskan bagaimana norma kelompok mengatur perilaku anggota agar sesuai dengan standar yang diterima bersama. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang pengaruh perilaku kelompok terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, ada dampak positif perilaku kelompok terhadap organisasi. Kolaborasi dalam kelompok meningkatkan kinerja organisasi karena adanya saling dukung dan kerjasama. Keberagaman anggota memicu kreativitas dan inovasi lewat berbagai sudut pandang. Hubungan positif dalam tim juga mendorong motivasi dan kepuasan kerja. Pengambilan keputusan jadi lebih baik karena mempertimbangkan banyak pendapat. Selain itu, anggota bisa saling belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Interaksi yang sehat pun memperkuat solidaritas dan mendukung tercapainya visi organisasi tersebut. Yang kedua, ada dampak negatif perilaku kelompok terhadap organisasi. Kerja kelompok juga punya tantangan. Konflik bisa muncul akibat perbedaan pendapat dan jika tak dikelola dengan baik, dapat merusak hubungan dan kinerja. Tekanan untuk ikut norma kelompok bisa menimbulkan konformitas berlebihan yang menghambat inovasi. Diskusi bisa memicu polarisasi, memperkuat pandangan ekstrim. Beberapa anggota mungkin jadi pasif atau malas berkontribusi, yang disebut kemalasan sosial. Ada juga resiko groupthink, yang dimana kelompok menghindari konflik hingga mengabaikan kritik. Jika koordinasi buruk, kerja kelompok justru jadi tidak efisien dan menghambat pencapaian tujuan. Adapun contoh nyata perilaku kelompok di dunia kerja, yaitu organisasi Forum Anti Fitnah dan Hoaks atau FHH. Adapun perilaku dalam organisasi tersebut diantaranya yaitu kolaborasi. Anggota FHH bekerja sama untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan melaporkan berita palsu. Mereka berbagi informasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam FHH. Anggota kelompok harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan terbuka untuk memastikan bahwa informasi yang akurat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada konflik. Perbedaan pendapat tentang cara menangani berita palsu atau ujaran kebencian dapat menyebabkan konflik dalam FHH tersebut. Namun, konflik ini dapat dikelola dengan baik melalui diskusi yang konstruktif dan kompromi.
Yang terakhir ada norma. FA, FHH memiliki norma-norma yang mengatur perilaku anggotanya, seperti menghormati perbedaan pendapat, menjaga kerahasiaan informasi, dan bertindak secara profesional. Adapun dampak, perilaku kelompok dalam FA, FHH berdampak signifikan terhadap keberhasilan organisasi dalam memerangi berita palsu dan ujaran kebencian. Kolaborasi, komunikasi, dan norma-norma yang positif membantu FA, FHH mencapai tujuannya dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Nah, itu dia tadi penjelasan materi tentang perilaku kelompok dan pengaruhnya dalam organisasi. Kesimpulannya adalah, perilaku kelompok dalam organisasi mencakup cara individu berinteraksi, berperan, dan menyesuaikan diri dalam kelompok formal maupun informal untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi, kepribadian, dan dinamika tim, serta faktor eksternal seperti budaya organisasi dan struktur kerja. Kelompok berkembang melalui tahapan tertentu mulai dari pembentukan, konflik, penyesuaian, kinerja optimal, hingga pembubaran. Dan setiap tahap mempengaruhi efektivitas serta kinerja kelompok. Penerapan teori-teori seperti hierarki kebutuhan Maslow, norma sosial, dan perilaku organisasi membantu memahami serta mengelola kelompok agar dapat berkontribusi positif terhadap keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang perilaku kelompok sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan harmonis. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.